Kamu udah tahu nggak model rambut Hyunsuk dari Treasure itu? Gimana? Yang buzz cut, terus botak, terus bentuknya kayak bola. Yang bilang itu? Iya. Hey guys, ada pemberitahuan nih. Tadi tuh aku tuh keputusan katanya kita harus buat video edukasi. Jadi video edukasinya tuh tentang zero tolerance terhadap kekerasan seksual. Menurut aku ini tuh berat banget tapi penting sih buat dibahas. Gimana menurut kalian? Tapi jangan yang formal-formal banget ya, harus beda dari video edukasi lain. Ah benar, jangan kayak seminar juga, tapi juga jangan main-main. Gimana kalau kita bikin yang real aja, beda dari hal yang sering terjadi? Gimana? Boleh juga tuh, tapi gimana kalau kita makan dulu? Yo, Ayo. Dua, oke. Kekerasan seksual merupakan hal yang melanggar norma kesusilaan. ini kayak baca teks upacara, kaku banget woy. Iya. Kita pikirin dulu deh gimana selanjutnya. Pernah nggak sih kalian ngalamin hal kayak gitu? Aku sih nggak pernah, tapi aku pernah lihat terus aku diam aja. Nah, ini nih, orang-orang itu sering berpikir bahwa kekerasan seksual itu cuma yang parah banget, padahal bisa dimulai dari hal yang kecil loh. Kayak yang itu nggak sih yang siulan, terus komentar tentang tubuh, terus banyak juga yang pesan-pesan yang nggak bikin nyaman. Dan semuanya sama karena melanggar rasa aman. Terus Tapi teman-teman, kayaknya aku pernah deh dapat hal yang kayak pesan yang kurang nyaman gitu. Kayak awalnya tuh aku kira pesan tersebut tuh kayak cuma bercanda, tapi kok semakin lama kayak nggak nyaman ya. itu sih kayaknya juga termasuk kekerasan seksual loh. Iya, kalau pesan atau komentar yang bernuansa seksual itu termasuk pelecehan. Apalagi kalau terus dilakuin walau udah disuruh stop. Makanya penting banget bagi kita untuk peka, karena untuk buat orang yang melakukan itu terasa biasa aja, tapi untuk kita yang jadi korban itu akan menjadi luka. Iya sih, kayak temen aku yang aku lihat itu. Dulu aku tuh cuma diam karena aku takut. Soalnya cowok kan, terus nanti kita dibilangin lebay lah, apalah. Padahal diam itu bukan berarti kita setuju loh. Benar, kalau nggak ada persetujuan itu tetap kekerasan. Ya, kita harus berani negur teman yang suka bercanda kelewatan. Iya sih, kan kita kalau kita jadi korban pasti kita cuma mau dipercaya terus ngerasa aman. Kamu masih ngerekam ya? Iya juga ya. Gimana kalau video ini kita langsung tanpa ini? Iya, biar semua orang tahu ini bukan sedang tugas. Iya, biar semua orang tahu kita itu juga peduli. Yuk. Boleh tuh. Tunggu. Oke, zero tolerance itu bukan slogan tapi janji. Iya, untuk menciptakan ruang nyaman baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Zero tolerance mulai dari kita. Bye. Jadi, bentuk kekerasan seksual itu ada 3, verbal, non-verbal, dan fisik. Bentuk verbal itu seperti komentar, godaan, dan chat yang gak sopan. Non-verbal misalnya gestur atau tatapan yang bernuansa seksual, dan fisik jelas kontak tanpa izin.
Intinya, kalau sudah merasa tidak nyaman, maka itu termasuk pelecehan. Meskipun dengan dalih hanya bercanda. Kalau kita jadi korban, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, kita bisa mencari teman untuk menjadi tempat cerita dan usahakan teman yang kita pilih itu dapat dipercaya dan dapat kita ajak diskusi mengenai masalah tersebut. Atau kita langsung melapor ke unit pelayanan kekerasan seksual kampus mengenai masalah tersebut jika memang masalah tersebut sudah cukup parah. Dosen pembimbing juga bisa menjadi tempat pertama buat cerita. Yang penting, jangan dipendam sendiri. Dan buat kita yang mendengarkan, jangan dijat. Dengarkan dulu, baru batu.